Saya berharap Bapak Ibu memberitahu kita tentang informasi ini. Nah, jadi informasi sejauh ini para sejarawan menolak ya. Alasan utama mereka itu nanti kita akan lihat beberapa lah ya, dan melalui kesempatan ini saya juga akan membagikan link dari awal kepada para muslim yang mungkin memiliki informasi lebih dahsyat, lebih hebat, lebih luar biasa ya, untuk membagikan ke kita informasi yang bisa membantah para sejarawan-sejarawan ini. Mengapa mereka menolak sejarah Islam dan Muhammad? Itu link sudah saya bagikan ya. Mungkin Kainama punya informasi lebih mantap. Atau mungkin polemikus yang lain mungkin punya informasi yang lebih mantap untuk membuktikan bahwa memang Islam ini ya sudah ada di abad ke-7, atau setidaknya buktikanlah Muhammad itu pernah lahir di abad ke-7 gitu loh. Nah, buktikan ya melalui bukti sejarah, tapi bukan bukti iman ya, bukan hanya sekedar kita yakini ya, semua orang yakin lah ya. Semua orang yakin ya. Tapi kalau berbicara sejarah ya tunjukkan buktinya. Itu saja, sederhana. Oke. Mari kita mulai ya, mari kita mulai dengan melihat informasi yang telah disampaikan oleh Dr. J. Smith sebetulnya ya. Jadi saya buat disclaimer dulu kepada Bapak Ibu bahwa info yang saya sampaikan ini berasal dari J. Smith ya, bersama dengan Al-Fadi ya, Sirah Internasional. Ini saya akan tunjukkan ya. Informasi ini mereka sampaikan di dalam channelnya mereka ya. Dan saya hanya mengambil poin-poin yang mereka sampaikan, dan saya pikir ini penting untuk disampaikan kepada banyak orang ya, terutama muslim di Indonesia, supaya apa? Supaya apa mereka sampaikan ini? Mungkin mereka nggak ngerti bahasa Inggris karena orang ini berbahasa dalam bahasa Inggris. Ya, mana tahu ada orang Indonesia yang punya informasi lebih dahsyat untuk membantah kedua orang ini. Ya. Kenapa mereka mengatakan ini secara Islam ini bisa ditolak? Kenapa pandai-pandaian orang itu mengatakan demikian? Kan gitu. Ya. Jadi sekali lagi informasi ini berasal dari mereka. Kalau Anda protes, silakan layangkan protes Anda ke mereka. Kalau kamu protes juga, kamu tidak bisa menyampaikannya, silakan layangkan ke channel Scott Orang Indonesia, dan kemudian nanti akan saya teruskan. Atau ya melalui diskusi ini kamu bisa datang. Kamu bisa layangkan keberatanmu, dan ayo kita diskusikan ya. Ayo kita diskusikan mengenai ini. Jadi apa yang mereka diskusikan di dalam talk show-nya mereka itu ya. Coba perhatikan, ini yang mereka katakan, dan inilah alasan utama kenapa para sejarawan menolak sejarah Islam dan Muhammad ini. Karena sejarahnya yang tidak masuk akal. Mengapa tidak masuk akal? Sekali lagi ya, ini sumber-sumber ini bukanlah sumber-sumber yang datang dari Hong Kong seperti klaimnya si Valen, si Yahudi KW, atau namanya si siapa namanya itu ya kemarin, si Parsawarani itu namanya itu ya. Ini bukan informasi dari Hong Kong ya. Ini adalah ringkasan informasi tentang sejarah Islam menurut narasi yang dikembangkan oleh Islam sendiri. Nah, dari mana itu? Berdasarkan informasi-informasi yang ada di dalam sirah, kemudian di dalam hadis, kemudian juga di dalam tafsir, dan juga bisa ditelusuri melalui tarikh ya, atau yang disebut dengan sejarah ya. Nah, jadi sirah itu apa? Sirah itu adalah biografi Muhammad. Nah, pada dasarnya sebetulnya sirah itu sebetulnya dulunya ini yang ada di dalam narasi Islam pada umumnya ya. Sirah yang pertama itu ditulis katanya ya, ditulis oleh Ibnu Ishaq ya. Ibnu Ishaq. Nah, Ibnu Ishaq ini tapi tulisannya udah hilang. Nah, karena sudah hilang, dikumpul-kumpulkanlah, diedit-editlah oleh si Ibnu Hisam. Ya, dan kemudian setelah ditelusuri, banyak para sejarawan mengatakan apa yang ditulis oleh Ibnu Hisam itu sebetulnya ya tidak ada informasi yang
yang signifikan berasal dari Ibnu Hisham ya. Justru mereka mengatakan bahwa apa yang ditulis oleh Ibnu Hisham ya itu tulisan dia gitu ya. Jadi sangat sedikit sebetulnya informasi yang didapatkan dari Ibnu Hisham karena memang tulisan itu, sirah dari Ibnu Hisham itu udah hilang ya. Nah, jadi sirah apa yang bisa kita telusuri? Hanyalah sirah Ibnu Hisham. Dan Ibnu Hisham ini meninggal pada tahun 833 setelah Masehi. Itu artinya itu adalah di abad ke-9, hampir pertengahan abad ke-9. Ada sirah yang lain ya, ada biografi yang lain yang ditulis oleh Al-Waqidi ya. Ya, Al-Waqidi ini di dalam kitab Al-Maghazi itu juga si Al-Waqidi ini meninggal pada tahun 835 dan tentu saja lah mereka menulis sebelum mereka meninggal kan begitu ya. Dan semuanya ini semua ditulis pada abad ke-9. Coba perhatikan. Biografi ini berjarak sekitar 201 tahun sejak Muhammad meninggal. 200 tahun ya, 200 tahun lebih setelah Muhammad meninggal dan barulah biografi Muhammad itu ditulis. Coba bayangkan dulu ya. Coba bayangkan 200 tahun orang yang sudah meninggal barulah biografinya ditulis. Dengan dasar mereka mengatakan oh mereka punya isnad gitu ya. Mereka punya isnad ya. Ini yang selalu digembar-gemborkan di dalam Islam ya. Oh, kami punya isnad. Oke, kamu punya isnad. Oke, buktikan bahwa isnad yang kamu miliki itu benar-benar dikatakan oleh yang misalnya orang pertama ya. Dari sumber pertama informasi tersebut. Toh tidak ada, baik itu hadis maupun sirah semuanya hanya katanya-katanya. Katanya-katanya, tetapi semua kata-katanya itu nggak pernah ditelusuri kebenarannya sampai orang yang menyampaikan informasi ya, atau orang pertama yang menyampaikan informasi. Dan informasi dari orang pertama itu tidak ada buktinya. Ini yang harus dicamkan oleh muslim ya. Informasi yang disampaikan oleh orang pertama dari isnad itu tidak ada buktinya. Gak ada ya. Tidak ada sama sekali, itu yang kamu camkan. Terlepas kamu membanggakan isnadnya, terlepas kamu isnad itu sanad ya. Terlepas kamu membanggakan sanadnya, itu hanya imanmu ya. Tapi tidak ada bukti bahwa kamu bisa membuktikan misalnya Ibnu Abbas mengatakan begini-begini ya. Ibnu Abbas mendengarkan dari Muhammad misalnya begini, melaporkan Muhammad mengatakan begini-begini. Gak ada itu. Gak ada bahwa ada tulisan Ibnu Abbas atau tidak ada buktinya Ibnu Abbas secara bukti sejarah misalnya menunjukkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan tidak. Itu semua hanya katanya-katanya. Katanya-katanya. Itu semua. Dan perhatikan ini semua, baik itu sirah maupun hadis, itu kalau digabung itu semua, itu lebih dari 200 bahkan sampai 300 tahun. Barulah sejarah Islam, sejarah Muhammad, sejarah Mekah itu barulah dikembangkan di dalam tulisan-tulisan. Bayangkan Bapak Ibu. Coba dulu pikirkan ini baik-baik. Ya. Pikirkan ini baik-baik. Apakah kita mau melakukan standar ganda? Ya. Ini yang disampaikan oleh Dr. J. Smith. Dia bilang, apakah kita melakukan standar ganda? Bagaimana kalau hal ini dipertanyakan? Bagaimana hal yang sama dipertanyakan dengan sejarah kekristenan? Bagaimana dengan kekristenan? Muslim selalu mempertanyakan, kekristenan mana ada sanad-sanadnya, mana ada isnadnya. Orang Islam yang menjaga isnadnya. Ya orang Kristen nggak butuh sanad lah. Orang yang menulis kisahnya itu ya orang eyewitness lah, itu istilahnya itu ya, saksi mata ya, eyewitnesses ya. Itu makanya. Nah, bagaimana? Coba perhatikan ya, bahwa dari semua informasi ini, perhatikan ini dari Muhammad, kemudian dituliskannya sirah ya, sampai dituliskannya misalnya hadis yang warna biru ini, Bukhari, Muslim, Tirmizi, ya Abu Daud, An-Nasai, kemudian Tabari. Nah, dari semua misalnya dari Abu Khari lah. Abu Khari ini kan mencatat sunnah ya, dan kemudian perkataan-perkataan Muhammad ya. Misalnya di dalam hadis-hadis ini. Misalnya di dalam Abu Khari. Tapi perhatikan baik-baik. Apakah semua imam ini tinggalnya di Mekah atau Medina? Tidak. Ya, kalau kamu lihat catatan kecil saya di situ, saya sudah tambahkan di situ ya, bahwa Bukhari itu ya lahir di Bukhara, atau nama negara sekarang itu namanya Uzbekistan ya.
Kemudian Sahih Muslim itu juga, Imam Muslim itu lahirnya di Neisabur, di Iran coy. Bukan di Mekah Medina coy. Mereka jauh sekali ya, jauh. Ya, jauh sekali. Dan kamu bisa menelusuri semua imam Muslim ini, apakah mereka itu sebetulnya hidup di sana, hidup di Mekah atau di Medina, atau justru mereka hidup di tempat-tempat yang lain. Ada yang hidupnya di Mesir, ada yang hidupnya di Basra, ya, dan macam-macam, ya. Jadi mereka tidak tinggal di tempat tinggalnya Muhammad, ya. Tidak, ya. Itu yang pertama. Jadi lokasinya berbeda jauh teramat ya, ada sekitar ribuan kilometer jaraknya, dan juga jarak waktu yang sangat jauh, 200 sampai 300 tahun. Ngeri nggak itu coy? Ngeri ya. Tapi ya ini misalnya kalau kita lihat di sini ya, bahkan kalau dibandingkan saja dari zaman Abdul Malik ya, karena misalnya kenapa zaman Abdul Malik ini sangat penting sekali Bapak Ibu? Karena di zaman Abdul Malik inilah menurut penelitian arkeologi ya, katanya ya Muhammad ini atau yang sosok yang bernama Muhammad ini barulah muncul, baik itu di koin maupun di inskripsi. Itu pun bukanlah nama Muhammad yang utuh ya. Hanya penulisannya itu MHD gitu ya, MHD ya, dan banyak orang selalu mengkaitkannya itu ke Muhammad ya. Padahal ada lagi penelitian terbaru mengatakan belum tentu itu sama Muhammad sebetulnya di zaman Abdul Malik. Gak juga, bisa-bisa aja sebetulnya si Abdul Malik ini justru seorang Kristen, bukan Muslim ya. Ini menarik ini ya. Saya berharap juga ada orang-orang di luar sana mungkin Muslim ya menelusuri tentang ini, tentang informasi-informasi yang berkembang pada masa Abdul Malik ya, lebih tepatnya itu pada tahun 692 setelah Masehi. Karena beberapa penelitian mengatakan jangan-jangan sebetulnya Abdul Malik ini adalah seorang Kristen atau mungkin seorang bidat Kristen, bukanlah seorang Muslim. Maka inskripsi kata-kata tentang Muhammad yang mereka pikir itu berhubungan dengan Muhammad yang berkembang pada masa Abdul Malik, bisa-bisa sebetulnya itu bukan merujuk kepada sosok Muhammad yang dipercaya oleh Muslim saat ini. Nah, itulah gunanya belajar sejarah. Itulah gunanya belajar tentang ya data-data arkeologi, ya, penelusuran literatur. Itu penting sekali, ya. Itu penting sekali, ya. Nah, sekarang seperti yang telah kita lihat di sini ya, ada sirah ya, biografi tentang Muhammad, kemudian ada perkataan-perkataan Muhammad ya yang ditulis sekitar 200 sampai 300 tahun. Juga baru ada tafsir. Bayangkan coy, baru ada tafsir di tahun 923. Itu tafsir apa? Tafsir At-Tabari tentang Al-Quran untuk memberikan konteks terhadap Al-Quran. Ya, Jalalain As-Suyuti baru nanti ada, itu di atas abad ke-13 ya. Abad ke-12 atau abad ke-13 itu As-Suyuti ya. Jauh sekali. Bayangkan, jadi konteks Al-Quran itu tidak diketahui apa-apa selain diketahui dari sirah, hadis, dan kemudian ada tafsir. Yang mana semua itu ditulis 200 sampai 300 tahun setelah Muhammad meninggal. Jadi tidak bisa dikonfirmasi sama Muhammad, itu betul nggak itu konteksnya? Nggak bisa. Omong kosong kalau ada orang Muslim mengatakan bahwa tafsir Al-Quran yang mereka miliki itu telah dikonfirmasi kepada Muhammad. Nggak ada itu. Itu hanyalah tafsir para ulama-ulama. Misalnya tafsir At-Tabari ya, yang paling tua misalnya ya. Oke. Nah, jadi setelah kita mengetahui ini ya, apa yang kita pelajari dari sini? Bahwa ya, Al-Quran itu sebetulnya tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena konteksnya nggak bisa diketahui kalau hanya sekedar membaca Al-Quran. Kita tidak tahu bagaimana sebuah ayat itu bisa turun kalau tidak ada tafsir. Contoh ya, bagaimana untuk mengetahui surah 66 ya, surah 66 ayat 1 sampai 5 misalnya, surah Tahrim ayat 1 sampai 5 turun. Bagaimana kita mengetahui asbabun nuzulnya? Ya, tentu kita melihat tafsir, kemudian kita melihat asbabun nuzulnya yang ditulis oleh ulama-ulama Islam, dan barulah kita ketahui konteksnya begitu toh. Ada yang mengatakan Muhammad itu sedang wik-wik dengan babunya ya, kemudian si Hafsah marah gitu ya. Ada yang mengatakan itu tentang madu ya. Dari mana semua kita tahu konteks-konteks itu? Dari tafsir, dari hadis.
dan juga mungkin sebagian dari sirah-sirah ini dari biografi yang ditulis oleh Ibnu Hisham dan Al-Waqidi ya. Dari situ semua berasal. Sekali lagi 200 sampai 300 tahun. Saya ulang-ulang 200 sampai 300 tahun supaya kupingnya muslim keluar asap. Kenapa? Sejarah Islam baru muncul 200 sampai 300 tahun setelah Muhammad meninggal. Nah, itu yang harus kamu telan bulat-bulat muslim. Karena kenapa? Pelajaran ini tidak kamu temukan di luar sana. Tidak kamu temukan dari mulut para ulamamu. Tidak kamu dengarkan dari mulut para ustadzmu. Karena kenapa? Mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk menghujat-menghujat, memelintir ayat Alkitab. Sama seperti yang dilakukan oleh Kainama hari ini. Apa yang dilakukan oleh Kainama hari ini? Coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Kainama hari ini. Yang dilakukan oleh Kainama hari ini adalah apa? Mereka kasih judul videonya apa? Ustadz Kainama, wow, ternyata Ibu Yesus bernama Maryam, bukan Maria. Apakah ini begitu? Dengan melakukan penelusuran yang ambur adul, ya, dan mereka mengatakan ini semua akademis katanya. Itu yang dilakukan oleh Kainama. Kita tidak melakukan kedunguan semacam ini. Kita tidak mau melakukan hal semacam ini. Bagi kita orang Kristen yang terpelajar, terdidik, dan terlatih, kita tidak melakukan blunder semacam ini. Kita tidak mau ya, masuk dan turun ke level manusia-manusia semacam ini. Kita tidak mau seperti itu. Ya. Kenapa sebenarnya penting sekali mereka mengatakan bahwa Maria itu bernama Maryam? Ya, terjemahan bolehlah. Terjemahan boleh menerjemahkan bahwa Maria itu menjadi Maryam. Mungkin itu diterjemahkan dari bahasa Arab atau dari bahasa yang lain. Maria itu menjadi Maryam. Tetapi Al-Quran dengan sangat tegas mengatakan bahwa Maryam yang disebutkan sebagai ibunya Isa itu adalah Maryam, saudaranya Musa, ya, atau anaknya Harun, ya, putrinya Harun. Jadi secara sejarah kamu tidak bisa berkelit. Enggak, ya. Dan kamu tidak bisa berkelit di situ. Islam tidak bisa berkelit, Al-Quran tidak bisa berkelit, Muhammad tidak bisa berkelit, Aristo tidak bisa berkelit, Kainama tidak bisa berkelit tentang hal itu. Karena sejelas-jelas bahwa memang Al-Quran mengatakan Ibu Isa adalah anaknya Imran, ya, dan saudaranya Harun. Berarti mereka bersaudara dengan Musa. Kesalahan sejarah itu silakan kalian makan sendiri, kalian goreng, kalian telan pahit, kalian campur pakai kopi, pakai coklat, pakai susu, silahkan. Gak ada urusan. Tapi ketika kalian menyebutkan bahwa Ibu Yesus itu sama dengan Maryam yang disebutkan dalam Al-Quran, kalian gagal total, kalian gagal paham, dan kalian hanya memelintir tentang kebenaran sejarah yang ada di dalam Alkitab. Ya. Dan mari kita kembali ke topik kita tadi. Ya. Untuk itu kita tidak mau mengikuti mereka. Kita tidak mau mengikuti gayanya mereka. Tapi apa yang akan kita lakukan? Kita lihat, ya. Kita akan lihat dengan lebih bagus, ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa semua ini, ya, informasi tentang Muhammad ditulis 200 sampai 203 tahun yang 200 sampai 300 tahun, ya. Itu adalah masa informasi tentang Muhammad itu dituliskan. Coba perhatikan ini. Alkitab itu terdiri dari 66 buku, ya, minimal lah itu yang ada di dalam Alkitab, ya. Dan kalau kita perhatikan, penulisan satu kitab Injil di dalam misalnya Markus itu sama dengan penulisan Al-Quran ditambah hadis, ditambah sirah dan tafsir. Ini camkan, sekali lagi saya ulang lagi kepada muslim. Penulisan satu kitab Injil di dalam Alkitab, misalnya kita ambil contoh kitab Markus, ya, Injil Markus itu sama dengan penulisan Al-Quran ditambah hadis, ditambah sirah dan ditambah tafsir. Kenapa? Karena di dalam Injil Markus itu ada perkataan Yesus, kemudian ada konteksnya, kemudian kita bisa melihat, nah, hadis itu kan tentang perkataan-perkataan, ya, dengan cara hidup. Maka perkataan-perkataan Yesus, bagaimana dengan kehidupan Yesus ada di situ di dalam Injil Markus. Kemudian sirahnya, ya, sejarah, bahkan biografi Yesus juga dituliskan di dalam Injil itu. Kemudian bahkan juga beberapa ayat-ayat yang ada di dalam Injil Markus itu sendiri memberikan penafsiran tentang apa yang terjadi, ya. Dan ini menarik Bapak Ibu, ya. Kalau kita lihat lebih kembangkan lagi, kalau kita melakukan ekstensi lah, ya, melakukan ekstensi apa yang terjadi sebetulnya kalau dibandingkan ini dengan kekristenan. Kenapa ini penting untuk membandingkan kekristenan? Supaya kita tidak dituduh sebagai seorang agen yang standar ganda, ya.
Nah, tidak seperti Ustadz Wafi beberapa waktu yang lalu itu, ketika dia mempertanyakan tentang Injil Markus, lalu dia melakukan standar ganda, ya. Dia lebih percaya misalnya kisah yang ditulis di dalam Al-Qur'an 600 tahun setelah Yesus kembali ke surga, daripada mempercayai kisah yang ditulis oleh Markus misalnya, yang ditulis hanya sekitar 20 sampai 60 tahun setelah Yesus kembali ke surga. Ini yang terjadi, ya. Standar ganda itu kita tidak mau lakukan, dan itulah gunanya kita membandingkannya dengan sejarah kekristenan. Bagaimana kalau kita melihatnya dalam sejarah kekristenan? Coba perhatikan ini, ya. Ini adalah bagaimana kekristenan itu berkembang menurut tradisi kekristenan. Coba perhatikan bahwa sudah menjadi pengetahuan umum, ya, dan semua orang Kristen pada dasarnya, ya, ada beberapa lah minor, ya, yang percaya bahwa Yesus itu meninggal pada tahun 33 pada tahun 30 setelah Masehi, ya. Ada beberapa minoritas lah yang percaya kisah tersebut. Tetapi pada dasarnya, ya, banyak kan sejarawan mengatakan, baik itu sejarah Perjanjian Lama maupun sejarah-sejarah yang non-Kristen, ya, baik yang Kristen maupun non-Kristen, yang ahli Perjanjian Lama mengatakan bahwa Yesus itu meninggal pada tahun 33. Ya, pada tahun 33 dan kemudian naik ke surga, ya, pada umur 33 tahun itu setelah Masehi. Lalu kalau kita lihat bandingkan bagaimana dengan Tarikh. Tarikh itu sebetulnya tentang sejarah perkembangannya, ya. Dan kalau kita lihat, ya, ini hanya untuk memberikan poin, ya, hanya untuk mengungkap, untuk membuat perbandingan kepada Muslim bagaimana perkembangan Islam ini dibandingkan dengan perkembangan kekristenan. Yang mana kekristenan itu berkembang pada abad pertama dan Islam itu berkembang pada abad ke-7 menurut apa yang telah mereka pahami. Nah, bagaimana dengan tarikh yang ada di dalam Islam? Ya, itu bisa dibandingkan dengan kisah para rasul, ya, yang ditulis oleh Lukas misalnya. Dan itu kalau kita perhatikan itu ditulis pada tahun diperkirakan pada tahun 52 sampai 62 setelah Masehi. Dan ini adalah perkiraan menurut pandangan liberal, ya. Kita sebagai orang-orang yang ortodoks, kita bahkan tidak setuju dengan penanggalan waktu ini, karena justru kita lebih setuju dengan penanggalan waktu yang lebih dekat dengan masa Yesus, ya. Tetapi untuk hanya sekedar untuk membuat poin, kita mengambil atau kita memberi penanggalan waktu ini berdasarkan penanggalan yang dilakukan oleh para sekolah-sekolah liberal. Kalaupun itu diikuti, jadi perhatikan bahwa tarikh ini bisa dibandingkan misalnya, atau bisa disandingkan lah, ya, bisa disejajarkan misalnya dengan kisah para rasul yang ditulis oleh Lukas, ya. Sekali lagi itu ditulis pada tahun sekitar 52 sampai 62 Masehi. Itu hanya berkisar 20 sampai 30 tahun setelah Yesus meninggal. Bayangkan. Atau misalnya kalau tafsir, ya, kita, ya, anggaplah surat-surat Paulus itu adalah tafsir. Kenapa? Karena apa yang didengar oleh Paulus dari Yesus, maka dibuatkanlah surat-suratnya kepada beberapa jemaat, ya. Nah, anggaplah itu semua tafsir. Maka tafsir itu kalau kita masukkan di dalam penanggalan waktu, itu sekitar tahun 48 sampai 65 setelah Masehi. Itu artinya apa semua? Itu artinya bahwa, ya, surat-surat Paulus itu atau tafsir dari perkataan-perkataan Yesus itu hanya sekitar 15 sampai 34 tahun saja setelah Yesus meninggal dan kembali ke surga. Bagaimana dengan sejarah, ya, sejarah biografi misalnya, sejarah biografi dan perkataan-perkataan Yesus? Kita bisa melihatnya di dalam kitab-kitab Injil, ya. Misalnya di dalam Injil Markus misalnya, itu menyebutkan tentang biografi Yesus dan perkataan-perkataan Yesus. Yang mana biografi dan perkataan-perkataan itu sejajar dengan sirah Muhammad misalnya, ataupun hadis-hadis tentang Muhammad yang pada dasarnya itu membicarakan tentang biografi dan perkataan-perkataan. Sunnah lah kita bilang begitu, ya. Dan Injil Markus ini sekali lagi, ya, menurut pandangan para liberal itu ditulis sekitar pada tahun 70 setelah Masehi, yang mana sebetulnya bisa lebih dekat, ya. Nah, tetapi oke lah untuk membuat poin sekali lagi, ya, dan ini hanya berkisar sekitar 37 tahun saja setelah Yesus meninggal dan kembali ke surga. Wow, luar biasa. Kan begitu, ya. Bagaimana dengan Matius dan Lukas? Masih ada Injil yang lain, misalnya Matius dan Lukas, ya. Itu juga mencatat tentang sirah dan hadis, ya, setara dengan sirah dan hadis yang dimiliki oleh misalnya oleh Islam, ya. Dan itu juga hanya sekitar 8 tahun saja. Bukan 8 tahun. Itu ditulis sekitar 80 tahun
tahun 80 setelah Masehi atau sekitar 47 tahun saja setelah Yesus meninggal dan kembali ke surga. Yang terakhir adalah Injil Yohanes ya, karena Yohanes lah yang paling terakhir meninggal, dan Rasul Yohanes diperkirakan meninggal pada tahun 101 Masehi, dan dia menulis misalnya Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, kemudian juga kitab Wahyu, itu diperkirakan ya sebelum tahun 90 setelah Masehi atau sekitar 57 tahun saja setelah Yesus meninggal. Coba bayangkan, ini rentang waktu. Coba yang garis merah di bawah ini. Ya, dibilang di sini ya, within 29 to 57 years of Christ's death for the whole New Testament. Jadi hanya dalam kisaran 29 sampai 57 tahun saja semua sejarah, semua kehidupan Yesus, perkataan-perkataannya, biografinya, bahkan tafsir-tafsirnya itu ditulis. Bagaimana dengan Muhammad? Bagaimana dengan Islam? Bagaimana sejarah Islam? Inilah kenapa banyak sekali para sejarawan, baik itu yang Kristen maupun non-Kristen, mereka ketika mereka menelusuri tentang sejarah Yesus misalnya, mereka tidak kemana-mana, mereka tidak ke kitab apokrifa yang ditulis abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima. Mereka tidak ke sana, mereka tidak percaya Injil Barnabas, mereka tidak percaya Injil apokrifa tersebut yang mengarang-arang bebas tentang Yesus ya. Mereka tidak kemana-mana, mereka tidak ke kitab apokrifa yang ditulis abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima. Mereka tidak ke sana, mereka tidak percaya Injil Barnabas, mereka tidak percaya Injil apokrifa tersebut yang mengarang-arang bebas tentang Yesus ya. Mereka tidak percaya tentang Injil yang menuliskan bahwa Yesus membuat burung dari tanah liat. Yesus itu berkata-kata mengaku-ngaku nabi ketika dia masih di palungan. Mereka tidak percaya kitab-kitab yang mengatakan bahwa Maryam itu menggoyang-goyang pohon korma, kemudian bla 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 bla. Mereka ya, orang sejarawan yang waras otaknya itu nggak menggunakan kitab-kitab apokrifa semacam itu. Tidak, mereka merujuk kepada Injil sinoptik ya, setidaknya Matius, Markus, Lukas ya, itu yang selalu ya, setidaknya para sejarawan bahkan sejarawan liberal menganggap bahwa ketiga kitab itu sebagai Injil sinoptik ya, karena beberapa di antara mereka mengatakan bahwa Injil Yohanes itu lebih ke eskatologi ya. Oke. Setidaknya kita bisa melihat, poinnya adalah bahwa sejarah kekristenan lebih jauh dan dapat dipercaya. Kenapa? Karena ditulis pada zaman Yesus. Ditulis pada zaman Yesus, tidak jauh-jauh, dan disaksikan oleh saksi mata. Ya. Disaksikan oleh saksi mata. Inilah makanya kita tidak butuh sanad. Untuk apa sanad di sini? Orang yang menuliskannya itu orang-orang yang hidup pada zaman Yesus kok. Atau setidaknya kalau kamu pun masih meragukannya, setidaknya orang-orang yang menulis ini adalah di bawah pengasuhan atau di bawah pengawasan rasul-rasul kok. Misalnya Lukas ini mendapatkan informasinya dari Petrus, ya, dan juga si Lukas itu bersama-sama dengan Paulus, ya. Nah, Lukas lah menulis sejarah itu karena dia menuliskan berdasarkan sejarah perjalanannya bersama dengan Paulus. Kalau Markus itu ya menuliskan karena dia ketemu dengan Tuhan Yesus kan. Bagaimana dengan para penulis-penulis sirah dan hadis itu? Adakah mereka ketemu dengan Muhammad? Adakah penulis sirah ini Ibnu Hisam, Al-Waqidi, Al-Bukhari, penulis hadis Al-Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasai, adakah ketemu mereka dengan Muhammad? No. Semua demi katanya. Itu semua. Dan bukan hanya itu, kalau kita lihat di dalam sejarah kekristenan bahwa semua penulis bukan hanya hidup pada zaman Yesus, tapi mereka hidup di tempat di mana Yesus hidup. Ya, di sekitaran Yerusalem lah, coy. Ya. Tidak seperti penulis sirah itu, ya. Muhammad tinggalnya ya sekitaran Mekah Madinah ya. Yang menulis sirahnya itu di sana, di Iran, di Uzbekistan. Jauh kali, ribuan kilometer. Tapi penulis-penulis Injil itu di mana mereka hidup? Ya dekat-dekat tempat tinggal Tuhan Yesus lah, Yerusalem lah, dekat-dekat Yerusalem lah. Ya. Dan dikatakan di sini ya, and they either knew him personally or they got their material from others who saw that what he did and heard what he said. Jadi
penulis-penulis itu mereka mendapatkan informasinya mungkin saja ya, apakah mereka mendapatkan informasi berdasarkan pengalaman pribadi mereka ya, pengalaman pribadi mereka ketika mereka bertemu dengan Yesus dan melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, atau bisa juga ya mereka mendapatkan materi-materinya mereka itu dari orang lain yang hidup pada masa Yesus, yang telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus pada masa hidupnya. Wow, itulah kenapa kita orang Kristen, kita bisa dengan sangat yakin percaya bahwa Injil-Injil yang kita miliki itu dapat dipercaya. Itulah kenapa orang Kristen punya confidence yang sangat tinggi. Ya. Dan kalau kita lihat, ini adalah sebuah perbandingan sederhana. Muslim, silakan baca ini baik-baik, buka mata lebar-lebar. Ya, kalau perlu pakai ini ya. Pakai pengganjal bulu mata ya. Pakai bulu mata, mungkin kamu bisa beli bulu mata dari Sarini ya. Kemudian panjang-panjangkan kelopak bulu matamu atau gimana ya. Kamu bikin pengganjalnya supaya kamu bisa baca dengan sangat jelas ya. Perbandingan sederhana ini ya. Kalau kita bandingkan antara kekristenan dan Islam misalnya, maka kita bisa melihat bahwa kekristenan itu berkembang ya, dan informasinya itu bisa didapatkan setelah atau ditulis ya setelah 5 tahun sampai 60 tahun saja, yang ditulis oleh orang-orang yang tinggal di sekitaran tempat tinggal Yesus dan mereka hidup di zaman Yesus. Bagaimana dengan Islam? No, itu baru ditulis 200 sampai 300 tahun dan itu dikatakan hundreds of miles too far north. Jadi yang mana sebetulnya yang layak dipercaya? Ya, sekali lagi kepada Muslim ya, saya meminta kalian jangan standar ganda seperti yang dilakukan oleh Ustadz Wafi kemarin ya. Ya, Ustadz Wafi mengatakan, dari mana kita percaya yang dikatakan di dalam Injil Matius Markus itu, sementara mereka tidak punya sanad isnad macam-macam. Aduh, faktanya bahwa itu semua ditulis ya tidak lama setelah Yesus meninggal dan kembali ke surga, itu fakta sejarah. Ya, lebih menyedihkannya adalah kamu percaya kisah-kisah yang ditulis ya, kisah Yesus yang ditulis 600 tahun setelah Yesus meninggal dan kembali ke surga, dibandingkan kamu percaya pada Injil ya, pada Injil setidaknya Injil sinoptik yang ditulis sekitar 15 sampai 60 tahun saja setelah Yesus mati dan kembali ke surga. Wow. Ya, siapa yang lebih waras di sini? Maka daripada itu semua Bapak Ibu, silakan pilih yang terbaik bagimu. Ya. Silakan pilih yang terbaik bagimu. Saya berharap setiap orang mengambil keputusan terbaik baginya untuk untuk membandingkan ya, yang mana dan yang mana yang layak bisa dipercaya ya, bisa memberikan informasi yang layak untuk dipegang ya, seperti itu ya. Nah, saya sudah membagikan link kepada Bapak Ibu, dan kalau Bapak Ibu punya informasi yang lebih menarik lagi, saya persilahkan. Dan di sini sebetulnya sudah ada Pak Andre ya, cuma saja device is not connected. Jadi saya berharap Pak Andre untuk mungkin keluar kemudian masuk lagi karena device-nya tidak terhubung ya. Silakan mengeceknya kembali. Oke, jadi saya sudah bagikan link. Kalau ada Bapak Ibu yang mau bergabung, silakan bergabung. Saya melihat ada beberapa komentar-komentar juga ya. Saya melihat tadi ada beberapa Muslim juga yang datang ya mendengarkan ini. Ya, saya tenang saja ya. Dan saya berharap Muslim juga tenang saja mendengarkan ini, karena ini adalah informasi umum yang harusnya kamu tahu dari para ustadz-ustadmu, yang harusnya kamu tahu dari para ulama-ulamamu. Tapi mengapa mereka tidak mengatakannya? Mengapa mereka sepertinya menyembunyikan informasi ini kepadamu? Tanya mereka lah. Tanya mereka. Oke? Tanya mereka. Ya, ini dibilang Pak Budi bilang, kalau sudah ratusan tahun, waduh, gak ada kata-kata yang cocok untuk menggambarkan kedongengan Al-Quran, kata yang jelas itu dongeng. Ya, katakanlah itu bukan dongeng ya. Tapi bagaimana Anda mempercayai sebuah kisah yang ditulis oleh 200 sampai 300 tahun setelahnya? Saya sih nggak percaya ya. Kalau kamu percaya silahkan lah. Karena menurut rancangan undang-undang KUHP yang baru ya, dikatakan ya, kalau ada orang mengatakan itu lain cerita lah. Tapi saya berharap Bapak Ibu mempelajari lagi rancangan undang-undang yang baru itu ya. Sekarang kayaknya lebih ketat lagi ya, tentang rancangan undang-undangnya ya. Ya begitu deh.
Ini dari Joe Batak ya. Sudah katanya ditafsir pula, sudah salah sejarah, ngeyel lagi. Dasar nabi dari hasil bla 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 ya. Ya sudah kita bacakan pun tafsirnya. Nanti datang si Madia, dia bilang, oh itu salah, kamu salah katanya. Ya itulah, ini dibilang Pak Abdul ya. Kamu kaum hafalan Bani Comotan, Qurannya nggak ada. Akhlaknya tidak bermoral dan etika, apalagi tentang kebenaran Tuhan. Bumi datar. Dari Pak Henry, saudara kita Muslim sesungguhnya keturunan Bapak Abraham tapi nakal. Zaman sekarang hanya diperlukan mengakui saja. Sengketa permusuhan zaman dulu dilupakan aja. Terima kebenaran Injil. Kalau saya sebenarnya begini. Ini kan beberapa waktu yang lalu itu kan ada perdebatan panas ya antara apologet Kristen dan apologet dan polemikus Islam ya, tentang siapa sebetulnya Muhammad ini. Dia dari mana? Keturunan siapa sebetulnya Muhammad ini? Nah, bagi saya sebetulnya saya tidak keberatan kalau Muhammad ini sebetulnya adalah termasuk keturunan Abraham, apakah termasuk juga keturunan Ismail. Saya tidak keberatan. Sama sekali tidak keberatan ya. Cuma karena klaim-klaim mereka ini bombastis, aneh-aneh gitu kan, maka kita meminta mereka membuktikan klaimnya mereka. Itu saja sebetulnya. Ya. Nah, setelah mereka bisa membuktikan klaimnya mereka, barulah kita melanjutkan perdebatan. Tapi sampai saat ini sepertinya misalnya Muhammad Ali ya, diam-diam baik setelah dia gagal membuktikan tentang nasab Muhammad hingga Ismail, ya. Dia hanya mengandalkan misalnya kitab Sahih Muslim ya, kitab Imam Muslim yang menceritakan tentang nasab Muhammad. Ya begitulah. Mau bilang apa kita? Ya kan? Kita mau bilang apa ya? Suka-suka mereka lah.